Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Prakarya dan TIK kelas 9. Yang akan kita bahas kali ini adalah bab 2, yaitu sistem untuk mengakses internet. Materi yang pertama adalah jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Pada dasarnya semua jenis komputer dapat digunakan untuk mengakses internet. Berjuta-juta komputer, bahkan lebih, telah terhubung dengan internet. Komputer yang digunakan untuk mengakses internet berarti komputer tersebut sudah dihubungkan oleh suatu jaringan ke jaringan lain yang lebih besar yang mencakup seluruh wilayah di dunia ini, yang disebut dengan internet. Komputer dalam suatu jaringan dapat menggunakan fasilitas bersama-sama, baik itu perangkat keras seperti printer dan modem maupun perangkat lunak seperti sistem operasi komputer. Perangkat keras dalam suatu jaringan disebut juga node. Saluran transmisi untuk menghubungkan beberapa node disebut link. Dalam suatu jaringan yang kecil, seperti dalam suatu gedung atau kampus, umumnya digunakan saluran transmisi berupa kabel. Untuk jaringan dengan jangkauan yang sangat luas dan jaraknya yang jauh, biasanya menggunakan saluran transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, sinar laser, dan satelit. Secara umum, pengertian jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan beberapa perangkat keras yang terhubung dalam suatu kesatuan. Para pengguna komputer yang menggunakan jaringan dapat saling kirim data dan informasi. Selain itu, dapat juga menggunakan fasilitas seperti printer bersama-sama. Sebagai contoh sederhana, di sebuah rental komputer biasanya hanya disediakan satu printer saja untuk melayani beberapa komputer. Sehingga dengan demikian tidak perlu jumlah printer dalam suatu jaringan sama dengan jumlah komputernya. Sebagai bahan evaluasi, coba kalian jawab pertanyaan, apa pengertian jaringan secara umum? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan node? Kita lanjut ke materi berikutnya. Protokol jaringan. Apa itu protokol jaringan? Protokol adalah sekumpulan aturan yang dapat mendefinisikan beberapa fungsi seperti pembuatan hubungan, mengirim pesan, data dan informasi, serta memecahkan berbagai masalah khusus supaya komunikasi dapat berlangsung dengan lancar. Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan protokol standar yang disebut dengan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengamati lalu lintas dalam jaringan. Protokol standar TCP/IP berfungsi juga untuk mengatur format data yang diizinkan, penanganan kesalahan, dan dapat bekerja dalam semua jaringan tanpa dipengaruhi oleh perbedaan jenis komputer dan sistem operasi yang digunakan. Sebagai bahan evaluasi kedua, coba jawab pertanyaan di bawah ini. Apa pengertian protokol dalam jaringan komputer? Kita lanjut ke materi berikutnya, topologi jaringan. Topologi yang pertama adalah topologi bus. Pola topologi bus yaitu semua komputer terhubung ke jalur komunikasi utama. Informasi yang dikirim akan melalui semua terminal pada jalur komunikasi utama tersebut.
Jika alamat yang tercantum dalam data atau informasi yang dikirim sesuai dengan alamat komputer yang dilewati, maka data atau informasi tersebut akan diterima dan diproses. Jika alamat tidak sesuai, maka informasi akan diabaikan oleh terminal komputer yang dilewati. Ini adalah sebagai gambaran topologi bus. Keuntungan jika menggunakan topologi jenis bus ini adalah menghemat jumlah kabel yang digunakan, rangkaian jaringan sederhana dan mudah dikembangkan. Kerugiannya antara lain terjadi kepadatan lalu lintas data. Jika terjadi kerusakan pada salah satu jalur komunikasi utama, maka jaringan tidak dapat berfungsi. Saat ini topologi bus sudah jarang digunakan. Inilah gambar topologi jaringan model topologi bus. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu jenis topologi ring. Pola topologi ring merupakan cara menghubungkan komputer sehingga membentuk lingkaran atau loop. Setiap informasi yang diperoleh diperiksa alamatnya oleh terminal yang dilewati. Jika bukan untuknya, informasi akan dilewatkan sampai menemukan alamat yang benar. Keuntungan menggunakan topologi ini adalah dapat menghemat kabel. Adapun kerugiannya yaitu rentan terhadap kesalahan dan jaringan sulit untuk dikembangkan. Ini adalah gambar dari topologi jaringan jenis ring atau lingkaran. Kita lanjut ke materi berikutnya. Yang berikutnya adalah topologi star. Topologi star merupakan pola hubungan komputer yang terpusat. Komputer pusat akan menyediakan jalur komunikasi khusus untuk dua terminal yang akan berkomunikasi. Sebagai contoh penggunaan topologi star ini adalah jaringan telepon. Keuntungan menggunakan topologi ini antara lain pengembangan jaringan mudah dan tidak mengganggu bagian yang lain. Kontrol terpusat sehingga mudah mendeteksi kerusakan dan kesalahan. Kerugiannya adalah kabel yang digunakan terlalu banyak sehingga terjadi pemborosan. Ini adalah gambar dari topologi star atau bintang. Sebagai bahan evaluasi, silakan kalian jawab pertanyaan yang ketiga. Sebutkan 3 jenis topologi jaringan. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu media transmisi. Media transmisi menggunakan kabel. Yang pertama, hampir semua jaringan komputer yang ada saat ini menggunakan kabel sebagai sarana penghubung atau disebut juga dengan wire network. Media ini memiliki keterbatasan jangkauan dan tidak efisien karena banyak memakai tempat untuk jaringan kabel. Jaringan kabel ini biasanya digunakan dalam area lokal, misalnya dalam satu gedung, antar gedung dalam satu lembaga pendidikan. Bila sumber data dan penerima memiliki jarak yang tidak terlalu jauh, kabel memang dapat digunakan sebagai media transmisi. Kabel yang sering digunakan antara lain twisted pair, kabel koaksial, dan kabel serat optik. Ini adalah 3 contoh model kabel jaringan. Kemudian kita ke materi berikutnya, yaitu media transmisi tanpa kabel. Media transmisi tanpa kabel merupakan komunikasi data dalam jaringan komputer yang tidak memanfaatkan kabel sebagai media transmisi, melainkan berupa gelombang elektromagnetik yang biasa disebut dengan wireless network. Jaringan tanpa kabel ini memberikan keunggulan kepada pemakai berupa dapat mengakses setiap saat dimanapun berada. Untuk jenis tanpa kabel ini, yang pertama adalah gelombang mikro atau microwave. Transmisi gelombang mikro memiliki jangkauan yang pendek sehingga
Jika digunakan dalam hubungan jarak jauh, diperlukan banyak stasiun relay atau pengulang. Pada umumnya, relay dibangun pada jenis jaringan tanpa kabel. Yang pertama adalah gelombang mikro atau microwave. Transmisi gelombang mikro memiliki jangkauan yang pendek, sehingga jika digunakan dalam hubungan jarak jauh, diperlukan banyak stasiun relay atau pengulang. Pada umumnya, relay dibangun pada jarak 50 km sampai 70 km yang berfungsi untuk menerima sinyal, memperkuatnya, dan kemudian memancarkan kembali dalam bentuk yang lebih kuat ke stasiun relay berikutnya. Ini sebagai gambaran, mungkin kita sering melihat BTS. Ini adalah sebagai pemancar gelombang microwave. Yang kedua, sistem satelit. Sinyal yang dikirim ke stasiun gelombang mikro di bumi diterima oleh satelit yang berada di luar angkasa. Satelit berfungsi sebagai relay yang kemudian mengirimkan kembali ke stasiun gelombang mikro di belahan bumi lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah gelombang radio untuk seluler. Sistem telekomunikasi bergerak dengan sistem seluler digital. Ada dua macam, yaitu pertama, GSM non-seluler yang memiliki cakupan daerah cukup luas dengan dilengkapi antena sebagai pemancar dan penguat sinyal. Yang kedua, GSM seluler yang dilengkapi sebuah sistem tower pengirim dan penerima yang disebut Base Transceiver Station atau BTS. Kemudian yang berikutnya adalah sistem sinar laser. Teknologi ini hampir sama dengan sinar inframerah, yaitu memiliki sifat line of sight, sehingga jika terhalang, maka aliran data informasi akan terhenti. Sebagai bahan evaluasi, silakan kalian jawab pertanyaan. Sebutkan 2 jenis media transmisi jaringan. Kemudian sebutkan 5 jenis media transmisi tanpa kabel. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jaringan berdasarkan area kerja. Jaringan komputer berdasarkan area kerjanya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah Local Area Network atau LAN. Jaringan ini merupakan jaringan kecil seperti dalam suatu ruangan, gedung atau kampus yang mencakup wilayah beberapa kilometer saja. Local Area Network atau LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dalam suatu perusahaan supaya setiap bagian dari perusahaan tersebut dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Kemudian yang kedua adalah Jaringan Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan ini merupakan jaringan LAN dengan ukuran yang lebih besar, mencakup beberapa kilometer melebihi LAN. Metropolitan Area Network atau MAN seringkali digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dalam suatu kota. Ini adalah jenis gambaran jaringan MAN. Kemudian yang terakhir, Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network atau WAN merupakan jaringan yang lebih besar lagi dari MAN. Biasanya jaringan ini mencakup beberapa negara bahkan lintas benua. Sebagai bahan evaluasi, silakan kalian jawab pertanyaan, sebutkan 3 jenis jaringan berdasarkan area kerja. Materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.